Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga semifinal leg pertama Liga Champions Eropa antara tuan rumah Bayern Munchen menghadapi Real Madrid berakhir imbang. Publik Allianz Arena terdiam di menit 24 saat umpan terobosan cerdik dari Toni Kroos berhasil mencapai Vinicius yang sukses lepas dari pengawalan Kim Min-jae dan melepaskan tendangan mendatar ke gawang Manuel Neuer. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Los Blancos. Memasuki babak kedua, Leroy Sané memecah kebuntuan The Bavarian dengan tendangan keras yang tak mampu dihalau Andriy Lunin di menit 53. Bahkan, tim asuhan Thomas Tuchel berbalik unggul melalui penalti Harry Kane 4 menit kemudian. Sayang, di 10 menit akhir, Rodrigo dijatuhkan oleh Kim Min-jae di kotak terlarang dan menghasilkan penalti yang sukses dieksekusi oleh Vinicius Junior. Madrid pun berhasil menahan imbang Bayern 2-2. Laga semifinal leg pertama lainnya, antara Borussia Dortmund yang menjamu Paris Saint-Germain berakhir dengan kemenangan tuan rumah Dortmund 1-0. Gol kemenangan raksasa Jerman itu dilesakkan oleh Niklas Füllkrug di menit 36 saat ia lolos dari posisi offside dan melepaskan tendangan mendatar ke gawang Donnarumma. Kemenangan ini sekaligus menjadi modal berharga bagi Jadon Sancho dan kawan-kawan yang akan melakoni leg kedua di Paris pada 8 Mei mendatang. Di Saudi, semifinal Piala Raja antara Al Nassr menghadapi Al Khalid berakhir dengan kemenangan Al Nassr 3-1. Cristiano Ronaldo menjadi bintang di laga ini dengan sumbangsi 2 golnya di menit 17 dan 57. 1 gol lagi disumbangkan oleh mantan bintang Liverpool Sadio Mane. Sementara gol tunggal tim tamu dicetak oleh Al Torais di akhir laga. Menurut Fichajes, Inter Milan bisa menjual Denzel Dumfries di musim panas ini dengan minat dari Chelsea dan Manchester United. Pemain asal Belanda ini baru saja meraih juara di Serie A dan bisa mencari tantangan lain karena Inter sedang menghadapi masalah keuangan di penutupan musim. Manchester United bersedia membayar mahal untuk mengontrak bek sayap berusia 28 tahun itu, dan Inter Milan dilaporkan terbuka untuk menerima tawaran di tengah kesulitan keuangan mereka. Di musim ini Dumfries telah mencatatkan 28 penampilan di Liga, dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Sekarang, semua mata tertuju pada Inter Milan dan harga yang mereka minta untuk pemain Belanda itu, karena mengingat Dumfries akan memasuki tahun terakhir kontraknya di San Siro. Ralf Rangnick sudah pasti akan melatih Bayern Munchen musim depan. Diskusi perekrutan Rangnick juga semakin menguat dari kedua pihak dan kini sudah semakin dekat terrealisasi. Tidak ada isu dengan Federasi Sepak Bola Austria. Detail akhir sedang dibicarakan dan pengumuman resmi diperkirakan akan dipublikasikan setelah leg kedua Munchen menghadapi Madrid. Jorginho diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan Arsenal setelah mendapat tawaran perpanjangan dari manajemen Meriam London. Kontrak Jorginho sendiri saat ini akan berakhir pada akhir musim ini dan ia menjadi pilar penting di barisan gelandang The Gunners setelah Thomas Partey banyak berkutat dengan cedera. Dilansir dari Corriere dello Sport Italia, Liverpool masuk ke dalam persaingan untuk merekrut striker Napoli Victor Osimhen. Paris Saint-Germain telah menawarkan 90 juta euro, tetapi pemain internasional Nigeria itu bertahan untuk mempertimbangkan pindah ke Liga Premier musim panas ini. Laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 antara Irak menghadapi Indonesia berakhir dengan kemenangan Irak 2-1. Di babak pertama, kedua tim bermain berimbang dengan jual beli serangan yang berhasil dibuka terlebih dahulu oleh gol Indonesia melalui sepakan mendatar dari Ivar Jenner di menit ke-19. Berselang 8 menit, Irak sukses menyamakan skor melalui Zaid Tahsin setelah Hernando Ari gagal menggapai bola tendangan sudut pemain Irak. Skor 1-1 pun menutup babak pertama.
Di babak kedua, dominasi permainan masih berimbang hingga skor 1-1 mengakhiri laga dan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time babak pertama, petaka bagi timnas Garuda Muda hadir saat Ali Jasim yang lolos dari pengawalan Justin Hubner melepaskan tendangan keras yang menjebol gawang Hernando Ari. Gol tersebut pun menjadi gol kemenangan Irak atas Indonesia 2-1. Dengan kekalahan ini, Indonesia yang menduduki peringkat 4 Piala Asia U23 masih harus berjuang kembali di babak playoff menghadapi Guinea pada 9 Mei mendatang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Laga semifinal Europa League antara tuan rumah AS Roma yang menjamu Bayer Leverkusen harus berakhir dengan kemenangan 0-2 untuk Bayer Leverkusen. Florian Wirtz sudah membuka keunggulan tim asuhan Xabi Alonso di menit 28 memanfaatkan umpan dari Grimaldo. Sang juara Bundesliga itu pun semakin di atas angin saat Robert Andrich melakukan tendangan indah ke sudut kanan atas gawang Roma di menit 73. Leverkusen pun menang 2-0 dan akan kembali menghadapi Roma di leg kedua minggu depan di B Arena Jerman. Di semifinal Europa League lainnya, tuan rumah Marseille ditahan imbang oleh wakil Italia Atalanta dengan skor 1-1. Leg pertama semifinal UEFA Conference League, Aston Villa harus menerima kekalahan 4-2 dari tamunya Olympiakos sedangkan Fiorentina sukses menang 3-2 atas klub Brugge. Partai tunda Liga Primer Inggris mempertemukan Chelsea yang menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0. Dua gol sundulan The Blues lahir dari Trevor Chalobah di menit 24 dan Nicholas Jackson di menit 72 memanfaatkan bola muntah hasil tendangan bebas Cole Palmer. Kemenangan ini pun membawa Chelsea naik ke posisi 8 menggeser West Ham United. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.